Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan salam hangat disampaikan dari pengurus LPGB Nusada untuk semua calon pengusada gelombang kelima yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPG Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum Pakti, yang terhormat Ketua Umum PPTI, Direktur PT Global Healthcare Indonesia, Bapak TB Ando Sadroi, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPG Bina Usada, Ibu Titrianti, SPD APPH. Yang terhormat Sekretaris Umum Pakti, Ibu Sumiati Yasmireja PPH. Yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti. Dosen pemateri pada malam hari ini, Sinse Edi Suantocong, Meskom. Terima kasih sudah hadir di Zoom ini. Serta yang saya banggakan seluruh mahasiswa penghusada gelombang kelima yang hadir di acara perkuliahan malam hari ini. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada hari ini, Selasa 14 Maret 2023, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat, sehingga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, untuk mengikuti perkuliahan D1 gelombang kelima pada malam hari ini secara virtual. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita buka acara perkuliahan malam hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillah. Baik, untuk selanjutnya, sebagai pembawa acara dengan sangat antusias pada kesempatan ini, saya akan memandu Bapak dan Ibu sekalian dari kegiatan awal hingga akhir acara nanti. Nah, untuk itu, mari akan saya bacakan susunan acara untuk kegiatan perkuliahan pada malam hari ini. Yang pertama, seperti biasa, pembukaan. Yang kedua, absen peserta. Yang ketiga, informasi. Dan yang keempat, nanti acara inti. Baik, Bapak dan Ibu, untuk acara pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama tadi dengan baca basmalah. Selanjutnya, untuk acara kedua, absen peserta, saya mohon kepada semua mahasiswa yang hadir melalui Zoom ini untuk mencantumkan nama atau tempat asal Bapak dan Ibu sekalian di layar monitor. Untuk informasi, dimohon kepada semua peserta yang hadir di acara Zoom ini untuk mematikan atau meng-mute dulu speaker masing-masing. Nanti pada saat sesi diskusi atau tanya jawab, dipersilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk membuka speakernya. Baik, Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, untuk itu sebelum kita memasuki acara inti, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya dimulai. Berdoa selesai, semoga doa yang telah kita panjatkan diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, tibalah saatnya kepada acara inti pada malam hari ini. Sekali lagi, dosen yang akan memberikan materi, Sinse Hedi Suantocong,
dengan materi Susan. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat tidak berjumpa kembali ya. Malam. Sudah muncul screen-nya, Bapak Ibu? Belum. Gambarnya belum. Ya udah. Oh, udah. Sudah, ya, sip. Cepat. Ya. Filenya sudah saya kirim ke grup ya, untuk PDF-nya. Kita mulai dari teksnya ya. Oke, kita akan melakukan internet saya lagi nggak stabil, semoga nggak terlalu masalah ya. Urutan melakukan cucen, kita lakukan cucen kalau untuk di leher itu pertama kita akan rotasi, naik turun, buka tutup, ini opsional ya. Terus naik turun dan rotasi. Atau bisa juga sebaliknya naik turun, rotasi, buka tutup, rotasi, naik turun. Kenapa dikatakan opsional? Karena misalnya kita lagi ngobatin orang salah bantal gitu ya. Sebenarnya tanpa kita lakukan buka tutup pun biasanya sudah rilis untuk masalah salah bantal yang nggak bisa nengok orang atau masalah leher kaku gitu. Nah, sedangkan buka tutup ini di daerah leher ini ada beberapa titik memang kan bagus juga ya untuk kita lakukan buka tutup di daerah leher. Kayak ada nauhu di sana ya, itu memang dekat leher, dekat kepala juga. Tapi di daerah leher pribadi sendiri paling kita pakai ya kayak contohnya nauhu. Malah nanti kata turunan dari leher kita pakainya tacuy. Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh video untuk naik turun di leher. Ya, ini bisa dilihat di YouTube juga. Saya share sound dulu. Lalu kita akan mulai rotasi di leher. Rotasi di leher agak berbeda dengan rotasi di punggung. Ya, pertama di leher sebelum kita melakukan rotasi, kita melakukan namanya teknik naik turun. Maaf, saya skip. Yang pertama kita lakukan naik turun. Naik turun adalah seperti ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjutkan. Jadi ketika naik tidak bertenaga, tapi tetap nempel di kulit. Turun tuh bertenaga, ya. Gitu. Nah, lakukan 3 sampai 5 menit. 1 hachalu. Lalu pindah ke hachalu kedua. Ya, sini. 1, lakukan sama. Ya, 3 sampai 5 menit.
Ya. Turun bertenaga, naik tidak bertenaga, tapi tetap kena alatnya Cingkangcu ini tetap nempel dengan kulit. Cingkangcu adalah intan ya. Lalu di sini hachelu ketiga, ya bagian luar. Ya, sama lakukan 3 sampai 5 menit. Kalau waktu memang tidak memungkinkan boleh dilakukan sekitar 1 sampai 2 menit. Ya. Ya, ke atasnya tidak bertenaga, ya. Boleh dilakukan sampai ke daerah sini. Ya, biasa pasien juga akan menyukainya karena menerima pijitan sini. Lalu kita lakukan hachelu di samping sini. Ya. 1, 2, ya, ini yang di leher. Ya. Ini hachelu yang pertama dari leher sebelah kiri. Lalu kita ke hachelu kedua. Hachelu kedua. Lalu hachelu ketiga. Ya. Hati-hati melakukan, jangan sampai ke bagian sini. Ya. Bagian sini, ya. Di sini ada arteri besar, ya. Jangan melakukan pemijitan di daerah sini, ya. Daerah luar dekat dengan sini nih. Biasa ada, boleh kalian pegang sendiri, sini ada pembuluh darah besar, ya. Jadi kita melakukannya sekitar sini, ya. Sekitar sini sampai ke sini, ya. Sini lalu ke sini. Oke, ini selanjutnya video kedua. Nah, sekarang kita akan mempelajari namanya teknik naik turun untuk daerah leher. Ya, sama leher ada 3 hachelu, 1, 2, 3. Ya, ingat sama tetap kuda-kuda harus diambil, ya. Jadi posisinya sejajar seperti ini. Ya, ini 1. Kepala pasien kita pegang, ya. Nah, ini anginnya lumayan ya. Baru dikit aja merah. Oke, sini yang kedua. Ingat, turunnya bertenaga, naiknya tidak bertenaga. Oke, udah ya. Lakukan biasa 2 sampai 3 menit. Ya, bisa sampai 5 menit. Ini untuk yang hachelu ketiga. Oke, jadi naik turun untuk 3 tempat. Nah, sekarang kita Tadi video untuk naik turun ya. Nah, ini untuk video rotasi di leher. sekarang kita akan melakukan teknik yang dinamakan rotasi. Rotasi di leher kita lakukan bentuknya spiral. Bagaimana spiral? Spiral adalah seperti ini. Kita lakukan putaran sambil pelan-pelan turun ke bawah. Ya, pemegangan harus seperti ini. Tapi karena untuk memperlihatkan supaya mudah, saya lakukan seperti ini. 1, ya. Lakukan sama hal 3 sampai 5 menit, ya. Lakukan spiral terus. Nah, kita naik lagi. Ya. Hachelu kedua, lakukan spiral juga. Hachelu ketiga. Lalu lanjut
hachulu yang sebelah kiri. Ya, kita lakukan spiral turun ke bawah. Lalu sini, hachulu kedua dari leher. Lalu hachulu ketiga di leher samping sini ya. Lebih baik melakukannya dengan genggaman karena akan lebih kokoh ya, caranya seperti ini. Kalau tadi saya hanya menunjukkan supaya untuk mempermudah. Itu sebabnya saya katakan jangan sampai terlalu di depan bagian leher karena ada arteri besar ya, pembuluh darah besar di sana. Ya, biasa kalau orang yang punya masalah tegang di leher dengan teknik seperti ini saja sudah rilis. Sekarang kita akan melakukan teknik yang dinamakan rotasi. Rotasi di leher kita lakukan bentuknya spiral. Oke, video selanjutnya spiral juga ini. Oke, kita akan melakukan namanya teknik rotasi di daerah leher. Pak, ya. Teknik rotasi daerah leher adalah kita melakukan spiral turun ya. Ini hachulu pertama. Kita lakukan seperti ini. Ingat, dengan kuda-kuda. Kepala kita pegang dengan gentle ya, dengan lembut, tidak ditahan dengan keras sekali ya. Lakukan ini sekitar 5 kali. Bisa juga lakukan sampai 10 kali ya. Ini udah hachulu kedua. Lalu kita lakukan hachulu ketiga. Oke. Tadi udah ada 2 penunjukan teknik naik turun maupun teknik rotasi di leher. Bapak Ibu ada yang mau bertanya nggak? Akan tidak akan bertanya. Yes. Ya Pak. Silakan Pak Rudi ya, mau bertanya Pak? Suaranya mute, Pak. Stroke bagusnya di jalur berapa paling penting? Stroke bagusnya di hachulu berapa? Itu pertanyaannya Pak Rudi, betul. Atau ada cara lain? Pertanyaan saya atau orang stroke Iya.
bagusnya kita Untuk orang stroke Bapak pakai teknik Pak Chen di Nauhu itu Pak, di Nauhu. Nah ini kan naik turunnya ini kan rotasi ini di Hachelu berapa kan kita pakai semua, bukan Hachelu yang mana yang harus dipakai, tapi memang dipakai semuanya. Tapi untuk struknya itu Bapak lakukan di Pak Chen di titik mana? Itu loh, di titik Nauhu boleh dipakai, di titik Pai Hui boleh dipakai. Seperti itu, Pak. Kira-kira bisa dimengerti nggak, Pak? bisa. Ya, jadi bukan Hachelu mana yang dipakai, tapi adalah titik Pak Chen mana yang harus dipakai. Karena Hachelu itu kan salah satu bagian dari Chuchen itu sendiri, Pak. Harus dikerjakan. Gitu. Kemarin UTS kan udah ada juga keluar ya. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Materi sebenarnya nggak terlalu banyak, apa nanti saya kalau misalnya memang nggak terlalu banyak pertanyaan, saya akan langsung masuk ke materi selanjutnya. Eh, habis itu kita selanjutnya akan lebih banyak membahas video yang akan Bapak Ibu buat nanti ya. Saya lanjut di ini ya, kalau belum ada yang pertanyaan ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang pengaplikasian 5 bintang 3 bilah dalam pembuatan Pak Chen Xie pada area sempit. Ya, Oke, saya akan kasih contoh pemakaian 5 bintang 3 bilah untuk Pak Chen, ya. Jadi misalnya di sini, misalnya ini setelah kita sudah terapi, kita akan melakukan seperti ini. Misalnya kita titik, misalnya ada seleo di sini ya, ada seleo, atau ini bisa dilakukan di daerah Fengfu seperti ini, ya. Bisa disorot ke sini. Ini ada bekasnya. Terlihat? Ya, terlihat. Terlihat ya. Nah, kan berarti sebenarnya udah bikin 5 titik ya. Nah, kita tinggal ini dari sini kita rubah posisinya seperti ini. Ya. Nah, lalu terbentuk. Ya, bentuknya indah ya jadinya ya. Ya. Nah, bentuknya indah. Nah, selanjutnya kita pakai ini. Jadi kan udah terbentuk lingkaran titik tengah, lingkaran tengah, kalau saya bilang lingkaran tengah. Nah, terus saya pakai ini. Ya, jadi yang ini ya di tengah jadinya ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Dapat kita lakukan seperti ini lagi. Nah, jadi biasa saya lakukan adalah supaya saya bikin sebuah siku dulu. Ya, sebuah siku dulu. Nah, baru kita tambahkan lagi di sini tengahnya. Sudah dapat. Ya, kita tambahkan lagi di sini.
Nah, ini setengah dari pacen udah jadi. Setengah dari pacen udah jadi ya. Nah, terus baru kita tambahkan lagi sini di tengahnya. Ya, seperti ini. Oke, terakhir. Oke, jadi bentuknya pacen seperti ini. Oke, jadi dari sini kita bisa menggunakan pacen ya di area yang sempit ya. Kalau misalnya kayak di tangan ini kan kita kalau misalnya pakai 3 cun kan otomatis kan menjadi sangat besar sekali pacennya karena bisa tangannya dibalik dari posisi tangan kan. Tapi kalau kita pakai 5 bintang 3 bilah, kita bisa memakai ini teknik yang saya develop sendiri adalah di mana teknik ini saya pakai untuk memakai di tempat yang areanya lebih kecil. Jadi kita nggak usah sampai berkali-kali kita melakukan penekanan, tapi kita pakai ini jadi lebih cepat penekanannya. Ya, jadinya pun jadi lebih bagus ya seperti ini ya. Lalu selanjutnya adalah teknik pisah atur. Ya, teknik ini memang agak jarang dipakai. Biasa dipakai kalau misalnya Bapak Ibu mesti sudah mengerti anatomi, di mana kita akan memisah dan mengatur kembali otot-otot di tubuh dari pasien kita. Misalnya, berikut adalah contohnya. Oke, hari ini saya akan memperlihatkan teknik namanya pisah atur. Jadi kalau pisah atur, misalnya kita contoh sini. Sini kan sebenarnya ada otot nih ya, ada garis otot ya. Nah ini kelihatan ya. Ini kan ada lakukan garis otot sini. Kelihatan nggak? Kan kalau kita kencangin tenaga baru ada gini ya. Nah sebenarnya pisah atur itu, ini kita memisah di antara otot. Jadi kita mengikuti arah ototnya. Ini kan arah otot misalnya seperti ini ya. Nah ini kita permudah aja, saya akan gedein. Di sini ada merah ya. Jadi ini seperti ini ya dilakukan. Ini namanya teknik pisah. Jadi kita lakukan pemisahan di sela-sela ototnya. Gitu ya. Nah terus setelah kita pisah, kita atur. Aturnya begini. Jadi kalau tadi pisah itu ibarat kata vertikal, aturnya kita horizontal. Fungsinya sama untuk relaksasi kayaknya ini. Relaksasi. Relaksasi Ya, otot. relaksasi dari otot itu sendiri. Oke. Jadi itu penjelasan untuk pisah atur. Oke. Oke, tadi sudah 2 ya, tambahan lagi itu teknik relaksasi yang pisah atur ya. Memang agak jarang dipakai. Saya pribadi pun agak jarang memakai itu, tapi beberapa kasus kita bisa pakai dengan teknik seperti itu. Jadi materi sebenarnya untuk hari ini itu sebenarnya udah selesai situ. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Kalau enggak saya coba lanjut ke materi selanjutnya, ke part 7 materi terakhir. Kalau mau bertanya silakan bertanya. Karena materi memang sudah hujan tidak terlalu banyak, akan lebih banyak pada prakteknya. Tidak ada yang bertanya? Oke, saya lanjut ya. Sebelumnya saya coba share dulu di grup ya untuk materinya. Bapak Ibu mau lihat grup.
Ini sudah saya share di grup. Oke, ini sebenarnya materi untuk minggu depan, tapi nggak apa-apa. Saya pikir lebih baik kita padatkan supaya minggu depan kita bisa lebih kepada review video ya. Oke, jadi kalau misalnya ini kita akan melakukan urutan cucen untuk di pinggang atau punggung. Pinggang, punggung kita lakukan rotasi, naik turun, ketuk tekan ini opsional ya. Terus selalu buka tutup, terus ketuk tekan, naik turun, rotasi. Lalu bisa juga dengan naik turun, rotasi, ketuk tekan, buka tutup, ketuk tekan, rotasi, naik turun. Ataupun ketuk tekannya dihilangkan, ambil yang sebelah kiri, rotasi, naik turun, terus buka tutup, naik turun, rotasi. Itu juga tidak masalah, diperbolehkan. Yang sebelah kanan, naik turun, rotasi, lalu buka tutup, rotasi, lalu naik turun kembali. Oke. Ini video ini kita akan bahas cara mencari Mingmen, karena kita kalau misalnya cucen di punggung, pinggang terutama, kita akan mencari Mingmen, serta akan dibuat kuda-kuda dalam cucen. Jadi tujuannya kenapa kuda-kuda adalah supaya nggak lelah, nggak kelelahan ketika kita menangani pasien, ketika kita posturnya juga biar nggak membuat kita nanti jadi, jangan kita ngobatin sakit pinggang terus kita ikutan sakit pinggang jadinya. Nah, oke, kita play video ini. Saya kalau mau nyari titik Tachangsu ini titik panggul tertinggi di sini, ya sejajar. Nah, ini Sok atuh tenang teh kalah perem, mah tenang. ya. Terus nanti saya kalau mau naik ke cari sensu, ini di sini Mingmen, sini naik sini. Nah, ini 1,5 cun, ini sensu. Ya, terus ini titik sampingnya saya lupa namanya apa. Nah, Mingmennya itu di sini titik tengahnya. Jadi intinya Bapak cari ujung sini tinggi. Jadi untuk kasus apa sih? Naik untuk sakit pinggang. Jadi Ya, biasa sakit pinggang boleh. makanya kita tariknya sekali kan Tulang pinggul ya. Tulang Iya, pinggul tulang paling atas, Paling atas. ditarik. Nah, ini kalau patokan ini adalah bagaimana kita cari titik Tachangsu, itu BL25, bladder 25. Ya, ini titik untuk usus besar. Terus ini titik untuk ginjal. Berarti kalau yang sembelit bisa juga. Bisa, bisa. Ya, nah, ini Mingmen kita udah dapat. Kalau Nah, yang Mingmen untuk sakit pinggang. ya Mingmen sebenarnya gini Pak, ini kan sini untuk segala macam penyakit ke arah bawah, gitu hampir semuanya. Low Terus pain ya apa? Uh, Low back pain ya. low back pain boleh, low back pain harus perhatikan ya, jangan kita pijit terus nanti malah makin ngejepit, nah itu bahaya ya, harus diperhatikan juga, tapi biasa akan membaik sih dengan cucen juga. Terus kayak pinggang ini kan sebenarnya rumah dari ginjal kan di sini nih, ya kan, makanya sensu kan di sini nah ginjal kan sekitar sini nih. Nah kayak misalnya masalah lelaki, kayak misalnya nggak bisa naik, disfungsi ereksi segala macam, dikuatkan di Mingmen ini. Dikuatkan di Mingmen ini. Tarikan yang ini tadi lah sih saya. Apanya? Yang kita tarik udah ke 6 titik ini tadi lah ya. Yang 6 titik. Gini, ini kan kita ngomong kan satu wilayah untuk cucen, ya satu bidang. Jadi kan titik pusatnya di Mingmen ini, ya satu bidang. Titik pusatnya di Mingmen ini. Bapak ngobatin ini, Mingmen itu sebenarnya bisa banyak penyakit. Kayak misalnya disfungsi ereksi, terus masalah kewanitaan, nggak subur segala macam bisa juga di sini. Ya, sih. Reproduksi di Mingmen juga. Penyakit di bagian bawah ya. Yes, betul. Gitu, Pak. Ya, Pak Eko, kita mulai. Saya kalau mau nyari titik. Oke, lalu kita sini akan bahas kuda-kuda ya. Oke, jadi untuk cucen salah satunya kan misalnya kita dapat pasien nih ya, dapat pasien kan lakukan begini cucen. Sering yang bermasalah itu adalah ketika kita melakukan cucen, ya melakukan cucen, kita posisinya begini,
melakukan terapi pasien seperti ini. Nah itu nanti kita kalah di sini, kita sendiri akan, jadi kita akan sakit pinggang. Jadi lebih baik adalah ketika kita terapi pasien, kita ambil kuda-kuda, ada kuda-kuda, kuda-kudanya turunin aja kaki kita, jadi seperti ini. Jadi kan tidak begini kalau kita menangani pasien. Ya, contoh misalnya ada pasien kita nggak begini, tapi ketika kita ada kuda-kuda kita begini. Ya, Jadi ininya tinggi ya. balik lagi ke masing-masing, tapi usahakan harus ada kuda-kuda kan supaya nanti jangan kita nangani pasien kita sakit sendiri. Iya. Gitu loh. Nggak lucu kita nangani pasien satu terus kita sakit pinggang. Iya. Ya, jadi biasa kita begini, lakukan begini. Nah, terus penyaluran tenaga di Cujen itu pakai tenaga badan. Gitu. Bapak coba tengkurap ya, tengkurap aja ya, oke. Nah ini kan kalau tanpa kuda-kuda kan begini nih ya, tanpa kuda-kuda begini. Nah kalau misal kita ada kuda-kuda ini kan lebih rendah ya, lebih rendah. Terus di sini tenaga tubuh kita, jadi ketika dorong seperti ini. Ya, tapi hati-hati kalau misalnya orang yang udah umur takutnya keropos tulang, kita nggak boleh kencang. Jadi kita lakukan begini, jangan pakai tenaga tangan aja, pakai tenaga tubuh, gitu ya. Jadi bedain Pak ya, ini kan pakai berdiri tanpa kuda-kuda, terus berdiri tanpa kuda-kuda dengan penekanan tubuh, berdiri dengan kuda-kuda dengan penekanan tubuh. Jadi kita pakai badan ya untuk melakukan penekanan, jadi supaya mengurangi kelelahan kita. Jadi jangan sampai nanti kita ngobatin orang kita kecapean sendiri. Oke? Jadi Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Bisa Ya, silakan Pak Rudi. depannya Gimana Pak? Maaf. kakinya dinaikkan, tenaganya cukup Pak. Gimana Pak? Maaf Pak, suaranya putus-putus saya dengarnya. Tidak pakai kuda-kuda gitu. Maksudnya tipatnya itu kita naikkan kaki. Kasurnya itu dinaikkan. Meninggi. Silakan Pak. Kalau ada Bapak senyamannya aja. Yang penting posisinya itu seperti bagaimana. Ini kan saya cuma ngajarin sharing tentang kuda-kuda. Kalau posisinya nggak tepat, itu akan bikin kita sakit pinggang, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ketemu, oh ya udah, saya nggak usah kuda-kuda nih, saya mau lebih tinggi kasurnya, silakan diatur aja, Pak. Ya, namun kalau misalnya kuda-kuda kita ibarat kata lebih menghemat tenaga dan menghemat melindungi badan kita aja sih, Pak. Intinya seperti itu. Gitu Pak Rudi. Oke. Sudah Pak Rudi. Saya lanjut ke Pak Satiman ya, raise hand. Silakan Pak Satiman. Malam Sensei. Ya, malam. Bintang ya. Untuk di area pinggang bagian bawah itu kan bisa ngobatin hipotensi, terus untuk kesuburan juga ya. Iya. Terus satu lagi itu saya sering menemukan di sekitar bawah pinggang itu sering ada benjolan sebesar apa namanya, kayak sebesar jempol gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya apa dan bagaimana cara menerapinya itu? Itu sering saya temuin itu pada orang-orang yang biasanya sakit pinggang ini. Di sebelah kanan kiri tulang. Benjolan di sebelah kanan kiri tulang, Pak? Iya, di bagian pinggang bawah itu sering suka ada benjolan sebesar jempol, ya kurang lebih sebesar jempol tangan lah. Nah itu apa yang suka kalau dipencet itu suka
kayak gerak-gerak begitu. Nah, itu sering saya temuin itu. Itu sebenarnya itu dari apa dan bagaimana cara terapinya? Saya nggak pernah ketemu ya kayak gitu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak bilang benjolan itu ketika ditekan itu dia bisa geser kanan kiri, Iya benar, dia bisa geser kanan kiri nggak kayak menetap. kayak nggak menetap, kayak bukan kayak otot gitu loh. Tapi saya nggak tahu tuh sebenarnya itu apa itu. Itu biasanya cenderung eh, banyak ditemui orang yang sakit pinggang gitu. Mungkin sisi belum pernah itu ya ketemu kasus itu ya. Saya belum pernah dapat, maka saya juga bingung itu. Bapak di daerah mana? Apa itu sebuah apa? Maksudnya Pinggang bagian sebuah bawah. endemik di daerah tempat Bapak gitu loh, terjadinya gitu loh. Oh enggak, itu saya sering nemuin pada pasien itu yang seperti itu. Jadi kalau Iya, maksudnya kan rasanya Bapak sering nemuinnya ya seringnya di tempat di daerah Bapak. Berarti kalau misalnya di tempat Bapak itu berarti mereka itu masyarakat itu memiliki sebuah kebiasaan apa sehingga menimbulkan hal seperti itu, Pak. Karena saya sendiri di Jakarta sini saya nggak pernah ketemu begitu sih, Pak. kebetulan saya Bandung, Bogor itu sering nemuin itu. Bandung Bogor ya. Ya maksudnya saya kan Benjolannya di Bapak Bandung. ada foto atau apa Pak atau eh, dia dari medisnya coba ditanyakan itu suruh dia tanya untuk di ronsen atau apa dilihat itu benjolannya apa. Sebenarnya kalau terlalu berani juga karena kadang ada beberapa benjolan ya kalau cucen masih agak mending lah ya nggak terlalu parah ya kondisinya. Tapi kalau untuk beberapa kasus lain kalau benjolan terus kita kalau misalnya akupuntur main kita tusuk-tusuk itu pun bisa berbahaya. Seperti itu, Nah, Pak. justru itu saya perlu tahu kan saya nggak tahu tuh apakah itu Ya, dari kelenjar atau dari apa karena sering sering saya temuin itu atau kebanyakan orang yang habis olahraga apa ya capek begitu kan nah, biasanya suka ada itu kalau dipakai tangan dipijit di apa diurut itu kerasa gitu nah tapi kalau orang yang misalkan nggak capek atau nggak sakit pinggang biasanya nggak ada gitu oh bisa hilang gitu, Pak. ya itu Kalau mis kadang bisa hilang lagi gitu tapi biasanya kalau itu muncul orang akan sakit pinggang dan biasanya ngefek ke lambung nggak enak itu mas saya belum tahu cara cara Oke, ngilanginnya gimana belum tahu. jadi kalau misalnya kita ngomong nih, Pak ya, Ya. biasa kalau misalnya dari ciri-ciri yang Bapak berikan itu, yang dapat saya simpulkan itu benjolan itu muncul karena dari stagnasi qi, Pak. Stagnasi energi di sana, ya. Karena benjolan pertama cirinya yang tadi Bapak cerita adalah benjolannya itu bisa bergerak-gerak, ya. Ya. Nah, biasa kalau misalnya kondisinya stagnasi qi itu boleh kita urut, boleh kita pijit, tapi kita harus make sure dulu, Pak ya, untuk benjolan ini harus hati-hati, ya. Itu pakai itu stagnasi qi bisa kita cucen ataupun kita pijit, biasa memang akan buyar karena kan ibaratkan energi yang tidak jalan, gitu. Tapi kalau benjolannya nggak gerak sama sekali, nah itu yang harus lebih hati-hati kitanya, gitu. Terus Itu biasanya berlaku. kayak misalnya ada biasa juga muncul di video ada tuh yang kata tangan ada benjolan gitu, tapi tidak sakit bisa geser-geser itu namanya apa ganglion ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa teknik yang ganglionnya itu malah dipukul dengan kencang gitu. Tapi resikonya kan ada juga seperti itu. Mungkin beberapa teman ada yang mengatakan itu masuk angin di pinggang gitu. Jadi sebenarnya qi yang tersumbat di pinggang. Yang Bapak maksud kayak saya kira-kira tahu pernah mendengar kasus itu sih, Pak. Tetapi saya pribadi saya nggak pernah megang untuk kasus seperti itu, Pak Satiman. Oke, oke. Kira-kira Terima kasih. nangkep nggak, Pak? Nangkep. Ya, Ya, oke. oke. Terima Makasih, Pak kasih. Satiman. Ya, silakan kalau ada yang bertanya lagi.
Kalau tidak, saya akan lanjut. Tidak ada yang raise hand ya. Saya lanjut ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh video rotasi di punggung. Ya, kita mulai contohnya sini ya. Lalu saat ini kita akan melakukan yang kita namakan rotasi di bagian punggung. Ya, sama di punggung sini sampai di sini sama lakukannya. Ya, dari sini sampai sini sama. Ya, lakukan di daerah punggung. Atau sebenarnya di daerah manapun yang misalnya nyeri, misalnya di paha, di betis, kita bisa melakukan seperti ini. Pertama, kita pegang alatnya dulu, ya. Ingat, tadi kita sudah tahu radiusnya. Radiusnya adalah sampai radius terluar, mulai dari tulang punggung ini, radius terluar adalah sampai 3 cun, yaitu 4 jari. Ya, 4 jari, sekitar sampai sini. Jadi, rotasi kita sebesar ini, ya. Kita mulai dari, saya belum pegangnya tidak tepat ya. Pegangnya harusnya seperti ini, karena untuk mempermudahkan untuk melihat, ya. Lebih baik pegangnya seperti ini. Untuk mempermudah lihat, saya hanya akan seperti ini, ya. Kecil-kecil membesar, membesar sampai mencapai radius terluar, ya. Lalu mengecil kembali, hati-hati di tulang punggung, jangan terlalu keras ketika dilakukan perputaran di tulang punggung, ya. Atau ketika putar seperti ini kan ada kembali ke tulang punggung, akan geluduk. Jangan keras-keras, karena kalau misal orang yang keropos tulangnya itu sangat berbahaya, ya. Oke, saya akan melakukannya secara benar. Adalah begini. Lakukan sekitar 3-5 menit. Oh, maaf, yang ini bisa 5 menit sampai 10 menit. Lakukan seperti ini. Ya. Dari besar ke kecil, mulai ke kecil. Nah, kalau misalnya saya menggenggam begini mungkin tidak akan terlihat, makanya tadi saya pegang dengan cara memegang center, ya. Oke. Lakukan terus menerus selama 5-10 menit. Oke. Lalu Ini juga rotasi di pinggang ya. jadi pertama ini kita lakukan teknik namanya rotasi, ya. Rotasi, ya, kita berikan minyak, ya. Oke, ingat ambil kuda-kuda, ya. Mulai misalnya ini untuk Mingmen, ya, dari kecil ke besar. Terus nanti kecil lagi, besar, kecil lagi pelan-pelan. Jadi ketika di tulang ini nggak boleh keras. Jadi ketika di sininya kita boleh berikan tenaga, ya. Jadi Oke, setelah tadi rotasi akan ada teknik naik turun di punggung ya. sekarang kita akan melakukan namanya teknik naik turun. Teknik naik turun adalah kita sudah mempelajari tadi sebelumnya adalah Hatchelu-nya. Pertama, Hatchelu pertama naik turun yaitu sama seperti di leher. Jadi turunnya bertenaga, naiknya tidak bertenaga. Ya, caranya seperti ini. Ya.
Lalu sampingnya, ya H halo kedua, ya tadi sudah di sini yang nempel tulang punggung. Lalu yang kedua, ya. Satu H halo sekitar 3 menit, ya. Nah, lalu H halo terluar, ya, yang 3 cun, 4 jari. Oke, lalu kita pindah ke yang sebelah kiri, ya. Halo pertama yang di samping tulang punggung. Ingat ketika di tulang punggung jangan terlalu keras, ya, kira-kira tenaganya. Lalu kita geser ke halo kedua, yaitu 1,5 cun dari tulang punggung atau 2 jari. Lalu kita geser kembali, ya, setelah misalnya 3 menit, ya, 3 menit sampai 5 menit, kita geser lagi dengan 3 cun, 4 jari bagian luar. Ya, ingat, ke bawah bertenaga, pas naik ke atas ini tidak bertenaga, ke bawahnya bertenaga, pas naik ke atas ini tidak bertenaga. Oke. Sekarang kita Oke, tadi sudah rotasi, naik turun. Selanjutnya kita akan ke buka tutup punggungnya. Oke. Lalu kita akan melakukan teknik dinamakan teknik buka tutup. Pertama kita cari titiknya adalah titik Mingmen, yaitu dari pusar pasien. Ya. Ya, kita tarik dari pusar pasien. Boleh kita raba pusarnya, kita tarik. Misal di sini titiknya kita tekan, lakukan tekanan. Ya. Lalu kita lakukan 3 cun di luar. Ya. Di sini. Lalu kita bikin sebuah putaran, sini, 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 sini. Lalu kita bikin radius kedua, ya, sini, 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 sini. Lalu kita bikin radius ketiga yang terdalam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya akan seperti ini, ya. Jadi di sini titik pusatnya, ini radius 1, ini radius 2, lalu ada radius 3. Ya. Jadi seperti inilah bentuk Pak-Chen ketika sudah di tubuh pasien. Oke. Nah, ini akan lebih jelas sedikit untuk buka tutupnya di tubuh pasien. Sekarang kita akan melakukan Pak-Chen untuk di daerah Mingmen sini, ya. Pak-Chen untuk daerah Mingmen adalah seperti ini, ya. Kita mulai Mingmennya itu di mana? Sejajar tulang pinggul sini dapat 1 tulang, terus naik 1 ruas tulang. Nah, inilah posisi Mingmen, ya. Atau bisa dilihat dari keseluruhan ini paling jeblok itu di sini, ya. Kalau bisa kelihatan paling jeblok itu di sini. Nah, seperti biasa kita lakukan. Nah, ketika di sini tulang, justru kan tulangnya yang kita tekan, ya. Ini jangan sampai kita tekan terlalu keras, harus hati-hati juga, ya. Itu titik Mingmennya itu. Iya. Oke, dapat 1 titik, ya. Dapat 1 titik. Terus lalu kita cari titik selanjutnya adalah 3 cun. Ya, berarti sekitar sini. Sekitar sini. Dapat titik kedua, titik dalam, titik pusat, titik terluar.
Lalu kita berikan 2 titik di antaranya. Ya, misalnya sini 2 titik yang kira-kira lokasi letaknya mirip. Oke, jadi dapat 1 deret titik. Nah, kalau saya biasa, saya akan lakukan sehingga membentuk siku. Saya ambil di sini. Dapat titik terluar. Dengan titik pusat, cari 2. Titik terluar, ya. Itu kita bagi 2 lagi. Lalu sini. Jadi sudah terbuat sebuah segitiga, ya. Lalu kita tambahkan lagi ke arah sini, ya, 3 cut. Ya, sudah dapat titik terluar lagi. Kelihatan semua. Di sini. Ya, sekarang di sini ya. Tekannya itu nggak dihitung berapa lama, Vincent? Karena ini kan kemarin kan kita ada belajar bisa 30 kali, bisa 40 kali, 45 kali kan, 60 kali. Nah, cuman karena saya ini kita untuk praktek ya, saya tekannya 20 kali dan agak dalam untuk lebih cepat supaya terlihat aja. Berarti satu. Oke, ini dapat lagi garis, ya. Berarti tinggal bikin garis ini, ya. Sini satu, sini.
Nah, kira-kira seperti itu. Ini hasilnya. Jadi kelihatan sisa titiknya ya. Ini titik pusat, ini titik dalam, ini titik luar, nah, ini titik terluar lagi. Sekarang kita akan Jadi tadi kita udah lihat hampir keseluruhannya ya, ini udah bagian akhir. Jadi cucian itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, dimanapun. Kalau nggak memiliki alat, kita bisa pakai cara tangan kita, tangan kosong, alat pengganti. Terus harus tetap diperhatikan aspek keselamatan pasien serta kondisi pasien. Terus ada pasien yang nggak kuat diterima rangsangan kuat, jangan dikencang-kencangkan ya, sambil dilihat kondisi pasien. Oke, sudah selesai materi semuanya ya. Jadi kalau semua bertanya, silakan bertanya, Bapak Ibu. Saya tanya, Sinse. Silakan Pak Nanang. Ini, Sinse, saya tuh bingungnya kalau nentuin titik pusatnya ya. Saya kadang ngitung apa namanya do sama rennya itu kan bingung. Saya pakai guasa aja. Saya guasa, misalnya punggungnya nanti paling merah di situ, itu saya jadikan titik pusat begitu, Sinse. Bisa nggak begitu? Terus sama alatnya itu Gimana Pak? Maaf. Jadi saya kan kesulitan Gimana, untuk Pak? Maaf. saya suka kesulitan menentukan titik pusatnya ya. Hancelunya itu ya. Nah, cara saya pakai guasa, saya guasa, misalnya punggungnya. Nah, yang paling merah itu saya jadikan hancelu itu. Bisa nggak begitu, Sinse? Terus yang kedua mengenai alat tadi tuh belinya di mana, berapa harganya, yang putih itu, Sinse? Iya, terima kasih, Sinse. Alat kalau nggak salah ingat Bu Mutia ada menyediakan ya, ada LPQ ada menyediakan, silakan pesan ke sana atau bisa cari di Tokopedia juga ada. Terus kayak tadi penentuan titik itu kan harus nanti didiagnosa Pak ya. Bapak dari diagnosanya sakitnya apa? Misalnya contoh gini lah. Karena kan ini kan basic ya, kita belajar yang lebih mudah-mudah aja. Nah, ya terus nanti ada sakit leher kita ambil Tacui, itu kemarin keluar di UTS ya. Terus sakit pinggang kita ambil di Mingman. Terus atau sakit pencernaan kita ambil di Ceyang. Seperti itu Pak. Jadi saya minta kuasai dulu 4 titik itu utama ya. Ya 4 titik itu. Terus Hacelu sudah diajarkan seperti bagaimana Hacelu. Nah, minggu depan, bulan depan ya jatuhnya ya, bulan depan saya minta ada yang mulai membuat video Pak. Ya, membuat video mengerjakan cucian 30 menit. Jadi biar kita tahu mana yang salah, mana yang harus diperbaiki. Jadi kita sama-sama bisa belajar seperti itu Pak Nanang. Ya, terus kalau misalnya Pak Nanang pakai kuasa, terus yang merah mana, terus ya kan konsepnya agak berbeda ya Pak ya. Jadi kalau misalnya cucen, Bapak ikutin cara yang cucen. Caranya step by step-nya dari pertemuan awal sampai sekarang saya sharing step by step-nya Pak. Langkah demi langkahnya. Jadi tolong diikuti aja. Karena kalau misalnya nanti ketika ujian Bapak tidak mengikuti step by step-nya, dijamin nggak lulus. Nanti buang uang pendaftaran ujian. Lumayan kalau nggak salah 2 jutaan untuk biaya ujian. Oh, nggak salah ingat sih. Seperti itu Pak Nanang. Ya. Iya, terima kasih, Sinse. Iya. Ya, sama-sama. Iya. Ada lagi mau bertanya? Silakan, Pak Ibu. Saya, Sinse. Ya, Bu Nina, silakan Bu. Ingin masih aja, jadi intinya dari pembelajaran
Natuna ini adalah kita menguasai 4 titik dulu ya. Kita Ya, berusaha menguasai 4 titik baru kita nanti melaksanakan sesuai diagnosa gitu ya. iya Bu. Jadi kan 4 titik ini harus Ibu kuasain karena nanti silakan dipilih ya ketika bikin video kuasai 4 titik ini yang tadi saya bilang Pai Hui, Tacui, Seyang sama Mingmen ya itu sudah mewakili 4 itu sudah hampir mewakili sebagian besar penyakit di tubuh kita bisa terapi ya seperti itu Bu. Nah, jadi ya, untuk dasarnya pelajari 4 lokasi ini, di mana lokasinya, ya, terus pelajari bagaimana melakukan teknik cucennya, ya, lalu terapinya seperti bagaimana. Nanti kalau misal udah bisa diagnosa, udah makin ahli, nah, Ibu bisa pakai, oh saya mau di titik yang ini nih, misalnya nggak mau Zhejiang, saya mau ganti, geser lagi titik yang lain, silakan. Yang penting Ibu udah mengerti cara diagnosa, terus titik mana yang dipakai. Karena cucen itu sendiri, kan kalau akupuntur kan fokus ke satu titik, ya pakai jarum, sedangkan kalau cucen itu bidang. Jadi kita mengerjakan suatu bidang itu bisa menterapi beberapa penyakit lain yang ada di bidang tersebut. Karena kan kita melakukan penekanan-penekanan hingga terbentuk 25 titik Pak Chen Xue ya di bidang itu sehingga memberikan rangsangan di titik-titik tersebut. Begitu Bu Nina. Berarti itu saya video ya. Masih ragu Sensei untuk penekanan di tulang belakang itu nggak apa-apa ya, nggak beresiko gitu ya. Kan seperti saya sudah sharing sebelumnya, penekanan di tulang belakang tentu beresiko, bukannya tidak beresiko. Ya, makanya penyaluran tenaga tadi finishing pun saya selalu katakan penyaluran tenaga harus diperhatikan ya, gitu. Terus kalau terutama untuk pasien yang kalau misalnya dikatakan tulang kropos, itu harus hati-hati sekali. Ya lebih baik kalau Bapak Ibu belum bisa jangan diterima untuk pasien yang tulang kropos. Sedangkan pasien yang tulangnya baik, itu nggak apa-apa Bu, dicuci situ. Tapi dengan pemakaian tenaga yang tepat. Ya, makanya kalau pas belum diagnosa ini kan di Bapak Ibu juga masih bingung. Ini bagaimana harus tonifikasi, bagaimana sedasi, karena belum mengerti, cobalah pakai teknik pingpu, pingxie, ya, di mana teknik itu dia tidak keras juga tidak lembut, ya, jadi di tengah-tengah. Seperti itu. Dan harus diperhatikan apakah pasien itu merasa kesakitan apa enggak. Itu aja sih Bu Nina. Ya. Memang Nggak kadang usah terlalu takut juga. kesulitannya itu karena kita nggak offline jadi kadang tekanannya juga kurang tahu ya saya. Yes, betul Bu. Makanya ini sebuah kesulitan ngajar Sucen kalau online. Ya kan, biasanya juga prefer memang offline atau ada mahasiswa datang kita praktekkan gitu, datang ke tempat saya. Kemarin terakhir mahasiswa Nalanda dulu ada beberapa orang datang ke tempat saya dan memang kalau nggak salah juga anak mahasiswa di sini ada juga satu yang ikutan datang kemarin ya ketika praktek saya bikin video terakhir itu yang di klinik ya. Nah, ini juga sebabnya saya minta ya Bapak Ibu akan tugas dari saya untuk 1 bulan ke depan ya nanti tolong diatur minimal 3 orang atau 4 orang ya membuat video pengerjaan cucen selama 30 menit per orang. Nah, kita akan lihat tekniknya benar apa salah di sana. Ya, karena kalau tidak praktek kita nggak akan tahu, ya kan? Cucen kalau nggak praktek, Ibu akan belajar teori useless, nggak guna. Ya, jadi saya minta kalau yang udah punya alat, tolong partisipasinya. Nanti mungkin bisa tolong Pak Asep atau ada ketua kelas nggak Pak Asep Sobarli di sini? Sudah punya Atau ketua kelasnya Pak Asep Sobarli? Adoni. Sudah ada. Tidak ada ya Pak? Itu udah langsung dibimbing oleh ada pembinanya Pak, masing-masing. Ada pembinanya ya? Grupnya ada pembinanya. Oke, jadi
Pak Asep, untuk pertemuan selanjutnya, seorang membuat video cucian minimal 30 menit. Ya, Ya, nanti kita bahas, ya kan? Nanti Pak Asep boleh tolong cari beberapa teman-teman yang bersedia untuk volunteer, karena ini jumlah banyak sekali, saya juga nggak bisa nunjuk siapa, ya. Saya nggak kenal, jadi buat video cucian itu dari 4 titik itu silahkan pilih yang manapun boleh, ya. 4 titik itu tolong Pak Asep, yang manapun boleh. Jangan sampai nanti pertemuan ke depan nggak ada video. Itu repot, kita nggak ada kelas jadinya, ya gitu ya. Karena kalau nggak dikerjain dengan video, tidak dikerjakan, tidak praktek, nggak akan bisa guna cuciannya, ya. Teori kita udah selesai, ya. Nanti pertemuan selanjutnya terus-terusan kita akan video-video dari teman-teman, ya, seperti itu. ya. Bisa tolong seperti itu Pak Asep, Ya, nanti biar pembelajaran kita jadi makin baik. dari sekian yang hadir nanti dimohon contohnya dari 4 materi itu silakan dibuatkan per satu orang satu materi gitu ya, Sinse. Ya, sebenarnya dari 4 itu pilih salah satu aja Ya, nggak pilih apa-apa. salah satu Ya, kan. nanti sama, ada yang sama pun nggak apa-apa. Oh, siap. Ya, jadi seperti itu Pak. Mungkin Ah. nanti Pak Rudi mungkin salah satu menyiapkan video dari 4 materi, silakan dipilih. Nanti, mungkin dari yang lainnya apa Bu Andriati atau yang lain monggo lah. Siap, Ah. siap. Nah, udah 2 tuh Pak. Oke, bagus. Nah, Siap, tinggal 2 udah lagi 2. nanti siapa silakan. Monggo. Ya, Biar ketahuan nanti. Bu Wiwi, siap Bu? Bu Wiwi untuk bikin video. Suaranya Bu. Assalamualaikum Pak Asep, mohon Ya, maaf, gimana saya Bu? lagi ada di jalan. Oh, siap. Jadi ini ceritanya menyiapkan video Iya, ketika gitu. pertemuan nanti dengan Sinse udah bisa menampilkan gitu. Oh Tadi gitu. Pak Rudi udah siap dengan Bu Andriati, ini tinggal nyari 2 lagi. Untuk materi mungkin silakan aja, mau sama atau mau berbeda-beda, koordinasi aja lah. Gitu. ya silakan, nggak apa-apa, itu bebas. Baik, Pak Asep. Sama Dipilih juga nggak silakan. apa-apa. Nanti kan ada beda apa aja, beda cara. Pasti ada beda, Nah. pasti ada masalah. Biasanya ada masalah. Tuh. Nggak mungkin smooth semua. Ya, nanti kan Jadi Apalagi ketika saya ada nggak ada masalah di kita bisa saling koreksi. ya bisa menjadi Ya. bahan diskusi untuk selanjutnya gitu. Monggo. Iya. Oke. Insya Allah. Untuk ini ada yang bisa mau bertanya lagi, silakan. Silakan yang bertanya Pak, sampai kita masih lumayan lama lah waktunya. Masih setengah jam lagi ya Pak ya. Ya, silakan. Sinse boleh tanya ya? Silakan Bu Wiwi. Oke, terima kasih Sinse. Untuk nanti video kita itu berapa segmen ya Sinse? Mohon maaf. 30 menit Bu. 30 menit lakukan cucian step by stepnya dari awal sampai akhir. Oke. Dari awal sampai termasuk tadi ya yang posisi ketika kita mulai cuzen ya. Apa kuda-kudanya itu ya? Ya, ini saya ambil sedikit contoh dari mahasiswa Nalanda yang sudah bikin videonya ya. Saya coba sharing ya. Ya, boleh Sinse, boleh. Nah, saya coba ya. Alhamdulillah. Videoin. 30 menit 4 sesi. Kan Sinse udah dikasih videonya. Sebentar Bu ya. Mana nih? Itu nggak sendal gua ya? Saya nggak kecoa mau nggak sendal gua? Enggak. Sendal gua. 30 menit. Pada satu terapi cucian itu sekitar 30 menit.
Sambil nyari, Sinse sambil nanya ya. Ya, silakan. Berarti nanti kalau lagi praktek buat video gitu boleh kalau misalkan dia perempuan di atas baju gitu? Boleh, Bu. Nggak nampak titiknya kayak tadi tapi jadinya. Sayang sih sebenarnya. Oh, berarti harus suami nih. Ya, harus ada yang siap menjadi korban. Ya, kalau enggak, Anaknya. Iya sih, harus tepat titiknya. Ini linknya udah pada ditutup ini. Belum ketemu Sinse. Linknya ditutup sih, bentar ya. Oh gitu. Boleh Kan share. mereka Apa-apa kirim. Sinse. Share nanti Mereka, share di Telegram aja. bukan. Badriati. Mereka kan kirim karena saya minta Iya. yang ini aja deh, coba deh. Ya, berapa lama ya? Oke, sebentar ya, share. Sinse keseringan menangani pasien apa? Untuk apa, Cucen? Iya. Sakit kepala, Di kepala. sakit pinggang, masalah nyeri otot, terus leher, nggak bisa nengok kanan kiri karena salah bantal. Biasa sih itu yang sering. Ini udah keluar kelihatan screen ya? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Ini. Oke. Ini sebenarnya dia melakukannya ada kesalahan sih ya. Ya pasien berbicara nggak apa-apa, saya nggak bisa. Sinse, udah nyambung nggak sebentar? Ya silakan sambil aja. Ini kan video lama. Sinse, mohon maaf, ini anak saya kan baru pulang dari pondok. Pusing sekarang, lagi tak bekam seluncur. Apa ya sebaiknya ya? Pusing karena apa, Bu? Mahnya sih enggak katanya, tapi lagi pusing nggak apa masuk angin ya gitu. Habis liburan, ini lagi liburan, lagi di rumah. Lagi mondok, biasanya mondok, ini lagi liburan di rumah. Terus tadi habis tak ajak jalan. Ini pusing bilangnya. Terus lagi tas bekam seluncur, anak perempuan umur 14 tahun. Bekam seluncur, Bu. Iya, soalnya saya nggak ngerti, makanya saya tak bekam seluncur sama. Mau dibekam basah nggak mau, maunya bekam seluncur aja. Bekam seluncur apa sih? Kurang tahu. Mana tuh seluncuran, Bu? Di kop terus digeser-geser gitu maksudnya, Bu? Bekam kering, tidak tidak ditusuk jarum itu loh. Oh ya, berarti kayak di kop terus di ini kali ya, terus digeser-geser kayak dikerok juga gitu lah Ibu ya jadinya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi pusing itu kan sebenarnya bisa pakai dua ya Bu ya. Pertama yang Pak Aihui itu yang di kepala itu kan untuk pusingnya kan bisa diterapi. Terus kedua kan Ibu juga ada curiga dia ada masuk angin. Nah karena dia curiga masuk angin, jadi di leher ya ini kayak contoh yang ini sedang dibikin. Sebenarnya ini Bapak ini bikinnya agak salah sih, ini dapat nilai nggak bagus sih dari saya. Tapi yang bagus malah videonya udah dihapus sama mereka. Saya minta kirim ke email. Jadi bisa lakukan di Cucen di Tacuy. Tacuy itu untuk apa? Kepala. Bukan, Tacuy itu yang di leher Bu, yang nengok kanan kiri itu yang nggak gerak salah lagi. Bantal. Yang untuk salah bental, tapi Tacuy itu kan titik pertemuan 3 meridian yang. Jadi untuk dari pertahanan tubuh terhadap patogen-patogen, salah satunya adalah
angin ya, patogen angin. Nah, itu bisa diterapi di Tacui ini. Gitu. Terus kalau misalnya lambung yang ada masalah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lambung yang ada masalah, ibu bisa terapi juga di daerah Ceyang. Ceyang itu kan untuk daerah pencernaan. Ya. Nah, untuk di video yang ini, si Bapak ini melakukan, menurut Bapak Ibu, apa yang salah dari video ini ketika Kamera dilakukan? Itu Ya, terlalu apa yang salah? seram ya, Sensei. Titiknya di situ terus, nggak rubah-rubah itu titiknya di situ terus. Iya, serem itu. Kasar banget ya. Nggak terlalu nafsu kali itunya sampai. Nah, gitu tuh kayaknya. Jadi Itu terlalu kuat ya, Sensei ya. dia agak kuat juga ya. Terus Tekanannya. dia ketika yang agak fatalnya adalah dia naik ke atasnya itu diangkat, Bu. Coba. Ya kan kalau naik turun kan saya selalu katakan kita turun bertenaga, naiknya tidak bertenaga. Ini kan Betul. bukan turun-turun doang gitu. Iya. Nggak ada naik. Ya kan? Iya. Ini turun-turun aja, bukan naik turun. Ya. Ini Oh, turun-turun dan aja. besok videonya diem aja gitu ya. Nggak ada penjelasan gitu ya. Ya silakan mau kasih penjelasan boleh, nggak kasih penjelasan boleh. Karena ada dua mahasiswa yang sebelumnya bikin video sangat bagus, tapi linknya sudah dihapus. Dan saya dari kemarin memang tidak download. Mohon maaf, Sensei. Nanti kalau kita bikin video itu harus ada awalannya ya. Misalkan ini touching di sini, ini gini gitu ya, ya Sensei. Maksudnya Harus ada awalnya penjelasannya ya. ya sebenarnya ibu mau kasih penjelasan nggak penjelasan kan bisa kelihatan. Nah ini sebenarnya kan dia hacelunya juga tidak dikerjakan. Iya betul, hasilnya nggak dikerjain. Ya kan ini melintangi garis tengah ya Bapak Ibu ya. Iya. Kan sebenarnya harusnya kan ada 3 garis kan. Gitu. Ya, saya percepat ya ini ya. Ini berapa nilainya sih? Saya seram kali. Saya nggak inget dah. Udah masukin. Dia udah pindah nih, pindah ke sebelah kiri. Ya, ini saya udah percepat ya. Metodenya sama. Ya. Jadi sebenarnya agak kurang tepat. Jadi lebih baik nanti lihat-lihat video-video saya lagi ya, cara melakukannya. Ya, terus ikutin dari teorinya step by step-nya seperti apa. Ya. Agak kurang tepat, jadi baik nanti lihat-lihat video-video saya lagi ya, cara melakukannya. Ya, terus ikutin dari teorinya step by step-nya seperti apa. Nah, Rotasi Sensei. Dia melakukan teknik rotasi. Nah, ini rotasi. Nah, kalau dia melakukan teknik rotasi di tacuinya. Di tacui boleh diputar seperti ini. Nah, kalau teknik rotasi di leher harusnya seperti apa? Spiral. Ya, spiral. Jadi dari leher turun ke bawah ya. Jadi di 3 hacelu itu. Nah, kalau teknik rotasi di leher percepat aja ya. Apa namanya? Naon? Pak Rudi. Nah, dia sedang melakukan apa ini? Dulu saya hubungi Pak Seno, cuma nggak ada. Rotasi spiral ya. Nah, rotasi spiral di sini tidak dilakukan tepat di area leher. Ya, tidak dilakukan tepat di area leher. Jadi dia berpindah-pindah. Jadi ingat kalau di leher itu lakukan rotasinya, seluruhnya diikutin. Ya. Ya, percepat lagi ya. Ya.
Jadi dia pindah di leher yang dilakukan Oke, Bapak Ibu, apa yang salah dari ini? Kalau di leher tidak ada buka tutup ya Sensei ya? Ya, sebenarnya mau buka tutup silakan boleh. Kan opsional saya bilang. Nah, apa yang salah dari buka tutupnya? Ini ketuk tekan atau buka tutup ini? Diangkat salahnya kayak. Diangkat itu Sensei tidak menempel ke kulit. Iya, tidak menempel ke kulit. Ya, ini buka tutup atau ketuk tekan ini? Saya juga bingung ini. Ketuk tekan, Bang. Ya kan? Saya juga Mungkin bingung. kreativitas dia. Itu ketuk tekan apa buka tutup, ya kan? Kalau ketuk tekan, oke masih ya ada benernya dikit lah, karena memang diangkat kan ketuk tekan ya. Tapi kalau buka tutup tidak diangkat. Ini ragu-ragu jadi setengah-setengah ya. Ya kan jadi video-video seperti ini kan kita bisa dapat pembelajaran kan. Makanya saya minta Bapak Ibu nanti buat videonya. Jadi ada yang salah, kita bisa saling Koreksi. sharing, kasih tahu, koreksi, terus bisa jadi saling tahu benar atau salah. Terus yang praktek kan juga jadinya mendapatkan hasil gitu. Cucen ini kalau nggak ada praktek mah cuma menurut saya. Nah ini dia mulai ini buka tutup, mungkin dia mulai menyadari ada yang salah tadi ya. Jangan-jangan saya begitu besok. Aduh. Kelihatan Apa tidak malah pernah kita dikasih. akan belajar. Kelihatan Ini tidak kan pernah dikasih. jadi luas sekali tuh. Tidak pernah Hah? dikasih minyak kelihatan saja. Hah? Tidak pernah dikasih minyak kelihatannya tuh. Ya sebenarnya mau kasih minyak nggak kasih minyak silahkan, kasih minyak untuk mempermudah aja sih. Gitu. Biar kulit juga nggak lecet. Iya, nggak iritasi tuh Sensei kalau nggak pakai minyak. Iya. Itu sebenarnya kayak kelihatan ada minyak-minyaknya dikit, mungkin masih masih licin tuh ya. Ini pasiennya juga Kopi apa? nengok-nengok mulu, ini jadi menyulitkan untuk kita mengerjakannya. Ya, jadi ingat setelah kita buka tutup kita mulai lagi balik ke penutupan terapinya ya, ke relaksasinya. Dia naik turun. Dari buka tutup, menurut Bapak Ibu, apa yang salah di sini? Maksudnya kan setelah buka tutup dia kan melakukan naik turun. Kalau tadi kita perhatikan dari awal sampai saat ini, apa yang salah dari sini? Untuk urutannya. Spiralnya nggak ada. Spiral tadi dia rotasinya. Betul. Tadi dia kan melakukan rotasi di punggungnya sini ya, sebelum dia melakukan buka tutup. Jadi setelah buka tutup dia harusnya melakukan rotasi juga. Nah, terus dia mungkin ada melakukan spiral. Jadi dia harus melakukan spiral juga. Jadi boleh dia lakukan kalau di daerah sini, boleh lakukan spiral di daerah leher, terus lakukan rotasi lingkar di daerah tacui sini, silakan. Gitu. Ya. Nah, ini rotasi. Jadi kebalik posisinya ya. Naik turunnya harus paling terakhir karena naik turun adalah yang paling pertama dilakukan kan. Gitu. Jadi ingat mulai dengan apa, akhiri dengan apa. Ya, dan ini juga proporsional waktunya kurang tepat. Karena kita harus menghitung proporsional waktu, misalnya kita katakan 30 menit. Ya, kita kira-kira bikin buka tutup berapa lama? Misal buka tutup 10 menit. Berarti 10 menitnya itu kita untuk rotasi maupun naik turun. Gitu. Terus 10 menit penutupannya lagi rotasi dan naik turun. Atau buka tutup kita bilang, kita bikin 5 menit buka tutup. Ya, sisanya waktunya tuh bagi 2.
di depan dan di belakangnya sebelum buka tutup itu. Oke. Ya, sebentar ya, saya cari video lain ya. Oke, ini saya share lagi. Selamat malam. Cepat ya. Kembali lagi ke naik turun. Dia melakukan penjelasan kan, karena ini adalah UAS ya. Saya minta mereka mengirim video untuk UAS. Melebar, kemudian mengecil. Oh, jadi UAS-nya kirim video. Mengecil lagi. Jadi untuk mereka karena jumlah mahasiswanya nggak terlalu banyak, saya minta UAS-nya adalah membuat video praktek masing-masing orang. Ya, jadi saya nilai langsung dari sana. Tapi kalau di sini mahasiswanya ada 100 lebih, saya periksa video segitu banyak bisa mabuk juga. Mabok terus. Ya kalau 100 video terus 30 menit, berapa waktu yang harus saya sediakan untuk periksa ujian? Ya. Jadi saya minta pelajaran kedepannya kita videonya di ini ya, tolong dibikin, jangan sampai nggak dibikin. Nah ini dia melakukan teknik apa Bapak Ibu? Rotasi. Di daerah mana kira-kira? Pinggang. Ya, titiknya apa? Mingmen. Mingmen, betul. Ya, dia untuk daerah Mingmen. Sin mau tanya. Sin, saya mau tanya. Silakan Pak. Ya. Setiap murid bikin satu video ini Sin, semuanya. Yang mana? Yang Bapak ini angkatan Bapak? Ya, yang angkatan ini semuanya bikin enggak, video. saya minta untuk bulan depan, pertemuan bulan 4 orang. Tadi udah 2 orang. Tadi udah 2 orang. Kalau Bapak mau bikin, lapor ke Pak Ahmad, Pak Asep Sobarli. Oh ya, enggak, ya. Maaf, ini saya tanya aja, Sin. Belum mampu saya bikin videonya. Ya, Sin, terima kasih. Sebenarnya kalau Bapak bisa, tolong dibikin Pak. Karena apa? Kalau kita bikin video, jadi kita tahu apa yang kita kerjakan benar apa salah, gitu aja Pak. Ya, Sin. Terima kasih, Sin. Nanti kalau saya sempat tak bikin. Tolong ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, dipersiapkan siapa aja. Nah, ini dia melakukan teknik apa Bapak Ibu? Naik turun. Naik turun. Ada kesalahan apa tidak menurut Bapak Ibu? Diangkat gitu. Mengangkatnya tidak permukaannya terlalu cepat. Ini naik turunnya sama aja. Sebenarnya ini masih Turunnya bisa di ditolerir. permukaannya. Untuk naik turunnya masih bisa ditolerir ya. Dia agak cepat saja memang untuk bagian naiknya. Ya, terus turunnya juga dia tampaknya tidak terlalu bertenaga. Ya, tapi ini masih bisa ditolerir. Ya. Yang penting nggak kayak tadi ya. Gitu. Oke. Ya. Video yang bagus sudah tidak ada sih tadi. Nah, ini lebih jelas untuk naik turunnya. Ya. Dari sini
ya pasiennya ya enak-enak gitu-gitu aja sih kalau menurut saya untuk di terapi ini. Untuk merasakan manfaat secara langsung dengan teknik terapi seperti ini agak kurang. Ya. Nah, dia untuk HCLU-nya kan dia benar-benar diukur. Nah, ini salah satu nilai plus dari video yang dibuat oleh mahasiswa ini. Gitu. Ya, dia ukur, dia bisa memberitahu bagaimana. Jadi secara teori dia bagus. Gitu. Untuk prakteknya dia butuh lebih banyak latihan. Seperti itu. Saya mau nanya, itu kan yang video tadi kan terjadi kesalahan. Apa ada efek sampingnya atau bagaimana itu? Yang mana, Bu? Yang tadi yang pertama? Video yang pertama tadi kan ada kesalahan. Nah, itu ada efek sampingnya. Enggak, efek samping secara langsungnya sih enggak, Bu, ya. Oh, gitu. Tapi ya efek Tapi kalau terlalu keras mungkin akan Efek sakit kali ya. gemar. Efek samping nggak ada tapi efek sakit. Iya. Efek samping secara langsungnya sih enggak, ya. Pasiennya bisa jadi tidak sembuh, malah sakitnya. Begitu. Efek sakit kali ya. Nanti kirim videonya di Telegram apa di merah-merah. Ini coba ini bagian 2. Selanjutnya dilakukan pacen dan kemudian diambil radius terluar adalah 4 jari. Menentukan titiknya juga bagus ya. Dia melakukannya sebenarnya cukup baik ya. Dia sebenarnya kalau misalnya dilakukan lebih banyak latihan akan semakin baik videonya. Ya. Kita bercepat aja ya. Ini Pak Chen memang akan lama ya. Dia videonya dibagi menjadi 3 bagian. Pembukaan, terus melakukan Pak Chen-nya, ya. Lalu ke penutupan. Kita ada 20. Kemudian setelah tadi sudah dilakukan Jadi kan tadi setelah dia pembukaan, terus Pak Chen, nah dia lakukan bagian penutupan, ya penutupan. Nah tadi Bapak Ibu ingat nggak? Dia mulainya dengan apa? Naik turun. Rotasi. Rotasi Pak pertama dia mulai. Nah, selanjutnya baru dia naik turun. Nah makanya sebabnya dia mengerjakan penutupan saat ini dia mengerjakan naik turun. Nah setelah naik turun harus dikerjakan apa? Rotasi, betul. Gitu. Jadi mulai dengan apa, akhiri dengan apa, ya itu yang jangan salah juga. Itu step by step dari Chu Chen itu sendiri, ya.
Nah, kan terakhir dia udah mulai melakukan penutupan dengan rotasi. Ya. Nah, rotasi ini ada yang naik besar kecil, kecil ke besar, ya. Oke. Oke, sampai sini aja videonya. Ada yang mau bertanya? Kita masih ada punya sedikit waktu. Nanti videonya dikirim di grup Telegram atau di mana? Oh tidak, Bapak. Video yang tadi? Iya, yang mau video yang kita tadi. bikin. Oh, yang mau dibikin nanti mungkin. share screen di ini, Pak. Share screen di Zoom-nya nanti. Jadi siapa yang sudah bikin videonya share lewat Zoom. Jadi kita lihat bersama-sama. Oh, gitu. Jadi kita akan share lewat Zoom, kita lihat. Jadi nanti kan ada Pak Asep kan yang jadi host, bisa membuat yang share screen itu bisa share screen gitu. Oke, jadi yang baru 2 ya Pak Rudi dan Bu Adriati ya dari Riau ya. Bu Wiwi tadi katanya. Bu Wiwi juga. Ya, 3. Oke. Sebenarnya 3 sih udah cukup, kan nanti kita akan pembahasan ya, tapi nanti selanjutnya tetap dibuat karena pertemuan selanjutnya akan kita bahas juga video-video tersebut. Ya, tolong dibikin 30 menit proporsional. Lebih dari 30 menit boleh? Boleh. Kalau bisa jangan kurang dari 30 menit. Jadi kita harus lihat step by step-nya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Sinse, malam Sinse, boleh bertanya Sinse? Silakan Bu. Saya dengan Retno Sinse. Saya kebetulan baru sekali ya diajarin sama Mr. Doni. Itu juga hanya 1 hari aja, dan saya kan tertarik banget dengan Sucen ya. Dan sekarang ini kan saya lagi pesan alatnya sama Mr. Doni. Untuk selanjutnya saya belum ada lagi pelatihan lagi sama Mr. Doni gitu kan. Nah makanya tadi di link grup ini kan dikasih Zoom sama Sinse ya. Terus saya mau tanya lagi nih Sinse, kalau seandainya titik Sucen itu apa emang harus di punggung gitu Sinse, apa ke kaki bisa, ke telapak tangan bisa gitu loh Sinse, karena saya belum banget gitu Sinse. Makasih. Titik Sucen pada umumnya di punggung, Bu. Jadi kan di meridian run, di meridian two ya, di meridian two di punggung, meridian run di tengah punggung bagian depan ya, di dada perut ya. Nah, kalau Sucen utamanya kalau kita mau treatment penyakit kita lakukan di punggung. Nah, terus kan misalnya kita nanganin penyakit orang keseleo di ankle atau ada ketarik di betis, kita masa mau terapinya di punggung, ya kan? Nah, kita bisa namanya terapi di access point-nya itu, Bu. Maksudnya di betis, di tangan. Makanya tadi juga ada saya tunjukkan Pak Chen di lokasi titik yang sempit. Nah, misalnya contoh bisa Pak Chen di daerah sini ya, atau sini gitu. Bisa nggak kita Pak Chen di sini? Bisa gitu. Jadi sebenarnya ini pengalaman pribadi saya sendiri. Waktu itu saya tangan saya sempat bengkak, ada retak ya, ada retak waktu itu, dilakukan Sucen dan itu cukup membantu ya. Tapi yang waktu itu yang ngelakuin Dr. Willy Dr. Willy Japaris, dia melakukan Sucen di sini, dia sekaligus melakukan tekniknya dengan dikecilkan luas dari radiusnya. Jadi kan tangan saya yang bengkak di sini. Jadi dia melakukan Sucen di sekitar sini. Jadi bisa di mana aja untuk daerah Sucen. Cuman sementara kalau belum ahli, tolong lakukan di punggung. Terus daerah-daerah yang tidak berbahaya, misalnya di betis, di tangan, itu boleh.
Tapi kalau misal memang udah makin ahli, kalau mau mencoba menggali, mau melakukan daerah wajah, dada, perut, itu silakan. Tapi itu untuk nanti. Untuk awal-awal ini lakukan di punggung dan di asap point, di tempat ya di betis, paha atau tangan itu nggak masalah. Telapak tangan juga nggak masalah. Ya, Bu Ratna ya tadi ya. Retno ya. Iya, Retno Sinse. Jadi nanti ini Zoom ini sebulan sekali ya Sinse ya? Iya kan jadwalnya sebulan sekali ya. Kalau misal ketemu saya sih sebulan sekali ya, saya tahunya ya. Kan dalam sebulan itu ada berapa kali pertemuan dengan beberapa dosen pengampu yang berbeda-beda ya. Iya, semuanya 1 bulan 1 kali. Gitu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa bikin nggak sempat waktunya. Betul. Kalau saya anak baru nggak usah dulu ya, Sinse ya. Ini saya minta yang volunteer aja Bu, yang bersedia aja. Tapi tolong jangan sampai pas pelajaran kagak ada sama sekali. Kita bubar pelajarannya karena udah selesai untuk teorinya. Saya hanya mau untuk prakteknya saat ini semua. Jadi biar semua tuh bisa tahu, benar-benar bisa dikerjakan. Jangan nanti ketika ujian kompetensi ini terus kacau balau gitu. Ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Kalau enggak, saya kembalikan kepada Pak Asep Sobarli waktu dan tempatnya, Pak. Silakan Pak Asep. Cukup. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi terima kasih kepada Sinse Hedi yang sudah menyampaikan materi tentang diffusion ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, atas dasar instruksi dari Sinse tadi, dimohon kepada peserta sudah menyiapkan videonya supaya nanti pada saat pertemuan lanjutan video tersebut sudah bisa ditampilkan untuk jadi bahan diskusi masing-masing. Sebenarnya waktunya masih ada 3 menit, Pak. Tapi kalau masih ada nggak, Pak, yang mau bertanya, silakan sebelum saya tutup. Kalau masih ada. Ya, sudah cukup? Pak. Cukup, Bapak. Gimana, Pak Rudi? Absen belum ada nampaknya. Oh, gitu. Ntar saya iniin. Tapi nanti saya fotokan, Pak, ini dari semua peserta yang hadir. Insya Allah nanti ini absensinya tetap ada, cuman tidak secara langsung Bapak dan Ibu mengisinya kali seperti itu, Pak ya. Baik, Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian materi yang telah disampaikan oleh Sinse Hedi tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya, ada yang bertanya ya. Silakan Pak. Silakan Pak Akhlak untuk bertanya. Dibuka dulu itunya Pak, speakernya. Monggo Pak. Silakan Pak. Langsung saja Pak. Di speakernya dibuka Pak. Langsung bilang Pak videonya juga. Nggak ada ya Pak Alat ya? Nggak ada Mungkin Pak, kepencet langsung hilang. kali Pak. Gitu. Ini kepencet tuh langsung hilang Pak. Oh langsung hilang ya? Lari dia? Lari dari kenyataan. Ya mungkin Bapak dan Ibu mahasiswa sekalian, pertemuan pada malam hari ini cukup sekian. Sekali lagi terima kasih kepada Sinse yang sudah memberikan materi dengan langsung dengan video-video prakteknya. Mudah-mudahan sangat membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh Sinse tadi. Mudah-mudahan ke depannya baik nanti pada saat wisuda atau dan sebagainya itu mungkin mudah-mudahan ada praktek secara offline gitu barangkali yang diharapkan seperti itu Pak ya. Nah, akan lebih
pembeda lah dengan online. Kalau offline itu biasanya terasa sekali gitu perbedaannya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya menemani Bapak dan Ibu hingga dari awal hingga akhir. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu. Saya izin live ya.